Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kembali lagi kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai materi menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu pengertian teks deskripsi dan apa saja ciri-cirinya. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek baik yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk keterampilannya 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek baik yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu untuk menelaah bagian-bagian struktur pada teks deskripsi, kemudian menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya, merencanakan penulisan teks deskripsi dengan baik, dan terakhir, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Apa itu struktur? Struktur itu adalah susunan. Jadi, struktur teks deskripsi adalah susunan dalam sebuah teks deskripsi. Jadi, apa saja susunan-susunan dari teks deskripsi itu? Susunan teks deskripsi seperti kita lihat di bukumu halaman 18 ada 3. Yang pertama ada identifikasi, kemudian deskripsi bagian, penutup, simpulan, ataupun kesan umum. Untuk yang pertama kita bahas adalah struktur identifikasi. Apa saja yang ada di dalam struktur identifikasi? Nah, di halaman 18 bisa kita lihat contoh struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Identifikasi berisi tentang nama objek, lokasi, atau gambaran umum tentang objek, baik itu bisa berupa sejarah lahirnya ataupun makna namanya. Contoh, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini, pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Jadi jelas di dalam identifikasi itu ada nama objeknya yaitu rumah tongkonan. Kemudian ada lokasinya Sulawesi Selatan. Kemudian ada makna namanya. Jika terdapat kalimat tersebut, maka sudah jelas dia masuk ke bagian struktur identifikasi. Kedua, ada deskripsi bagian. Contoh, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dengan dihias apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Jelas sekali bahwa deskripsi bagian ini adalah menggambarkan bagian-bagian dari rumah tongkonan secara rinci. Misalnya, identifikasinya tentang sekolah. Nah, kemudian deskripsi bagiannya tentang bagian-bagian dari sekolah. Misalnya di MTSN 1 Rokan Hilir terdapat kantin, kemudian terdapat lapangan bola, kemudian terdapat lapangan voli, dan sebagainya. Ketiga adalah
penutup, atau bisa juga kita sebut dengan simpulan, atau di buku kalian bisa juga disebut dengan pesan umum. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, jadi kesan umum ini berisi tentang apa yang harus kita lakukan tentang objek yang dideskripsikan. Jadi kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengongkretkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya. Buka buku kamu halaman 21, 2.1. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Sudah tahu sebelumnya bahwa ciri dari sebuah teks deskripsi adalah digambarkan secara rinci dan sejelas-jelasnya. Contoh di sini, ibuku orang yang sangat baik. Baik itu merupakan kata yang masih sangat umum, masih sangat luas maknanya. Artinya apa? Baik itu bisa kita masukkan dia sering berkata jujur, dia suka menolong, kemudian dia patuh, kemudian dia sabar, kemudian tutur katanya lembut. Baik yang seperti apa? Jadi harus dirincikan secara konkret. Nah, jadi bagaimana kalimat perinciannya? Maka dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Jadi kata baik di sini konkretnya, rinciannya adalah ternyata si ibu itu suka menolong, ramah dan tutur katanya lembut. Itu kalimat yang sudah dirincikan. Contoh lagi misalnya, di sekolahku banyak sekali bunga. Wah, bunga, kalau kita bicara tentang bunga, pasti sangat banyak, umum. Tapi harus kita rincikan bunga apa saja yang ada di sekolah kita. Di sekolahku, terutama di depan halaman kelasku, itu terdapat bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar. Jadi kalimat deskripsi bahasanya harus rinci untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jelas panca indera itu ada apa saja, Nak? Iya benar, ada mata, kemudian ada indera apalagi pendengaran, kemudian ada indera penciuman, ada indera peraba, kemudian ada indera perasa. Nah, kita lihat contoh. Kulitnya kuning langsat. Nah, lihat. Kuning langsat. Berarti indera apa yang digunakan? Indera penglihatan. Jadi seolah-olah melihat. Karena kuning langsat itu didengar atau dilihat? Ya, benar, dilihat. Yang kedua, contoh kedua, setiap pagi aku terbangun karena suara kicauan burung. Coba lihat, suara kicauan burung, indera apa yang kita gunakan? Jelas indera pendengaran, Bu. Maka menjadi seolah-olah mendengar. Kemudian, yang ketiga, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Indera apa yang kita gunakan? Jelas indera perasa. Maka seolah-olah merasakan. Oke, yang ketiga, penggunaan kata imbuhan men dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, dan S. Penting. Apabila imbuhan men dirangkai dengan kata yang diawali huruf K, P, T, S, dan di depannya terdapat huruf vokal atau huruf hidup, yaitu A, E, I, O, dan U, maka kata tersebut menjadi luluh atau lebur. Maksudnya, Bu, bagaimana ya? Kita lihat contohnya. Contoh, men, imbuhan men, bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf K. Kunci, di depannya ada huruf vokal, yaitu
U, kunci. Maka menjadi mengunci, bukan mengkunci. Oke, paham? Jadi dia tidak ada lagi kata kunci di sini. Lihat, kata dasarnya adalah kunci, tapi setelah digabung dengan kata imbuhan men, maka dia tidak ada lagi kata kunci. Jadi mengunci, bukan mengunci. Itu artinya luluh atau lebur. Contoh yang kedua, kita huruf P. Men berjumpa dengan huruf yang diawali P, huruf P. Pilih. Lihat huruf kedua adalah huruf I, huruf vokal. Pilih. Maka hasilnya memilih, bukan menpilih. Oke, jadi tidak ada lagi kata pilih di sini. Itu artinya luluh atau lebur. Hilang kata dasar awalnya. Nah, yang ketiga, men tambah kata dasar tembak menjadi menembak, bukan mentembak. Ingat ya, tidak ada kata dasar tembak di sini. Menjadi menembak yang benar. Tidak ada kata dasar tembak lagi. Maka artinya luluh atau lebur. Nah, yang keempat, men tambah kata dasar sapu. Mensapu. Berarti menjadi menyapu, bukan mensapu. Ingat, apabila kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Hanya 4 huruf itu, K, P, T, S, dan di depan huruf KPTS tadi terdapat huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Lihat, U, I, E, A termasuk huruf vokal. Maka kata tersebut menjadi lulu atau lebur. Lihat, artinya tidak lagi terdapat kata dasarnya. Lagi contohnya, men tambah kode jadi mengode, bukan menkode. Saya menkode dia, itu salah. Saya mengode dia. Nah, karena apa? Karena huruf K bertemu di depannya adalah huruf vokal. Maka kata dasarnya menjadi luluh atau lebur. Paham ya? Nah, kalau begitu selanjutnya penting. Apabila imbuhan men dirangkai dengan kata yang diawali huruf K, P, T, S, namun di depannya terdapat huruf konsonan, tadi huruf vokal ya, huruf konsonan atau huruf mati, berarti huruf konsonan itu di luar dari A, I, U, E, O. Misalnya B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Maka kata tersebut menjadi tidak luluh atau tidak lebur. Mari kita lihat contohnya. Contoh, men ditambah kata dasar klasifikasi. Lihat ada huruf K, di depannya huruf kedua ada huruf L. L bukan termasuk huruf vokal, tapi adalah huruf konsonan. Maka dia menjadi mengklasifikasi. Kalian bisa lihat ada klasifikasi di sini, masih ada, maka kata tersebut tidak luluh atau tidak lebur. Oke, contoh lain kita lihat. Men tambah kata dasar protes, jadinya memprotes, bukan memprotes. Lihat, huruf P bertemu di depannya adalah huruf konsonan R, maka dia tetap ada kata protes di sini. Memprotes, dan artinya kata tersebut tidak luluh. Kemudian yang ketiga, mentransfer, maka katanya menjadi mentransfer, bukan mentransfer. Lihat, ada huruf T bertemu dengan huruf konsonan R, maka tetap ada di sini transfer. Kemudian yang keempat, berjumpa dengan S, tapi di depannya huruf konsonan T, menspesifikasikan.
Jadi, menspesifikasikan. Masih ada kata spesifikasikan, masih ada kata spesifikasikan. Nah, sampai sini bisa dibedakan kan antara bagaimana imbuhan men bertemu dengan huruf yang diawali HPTS dan bertemu dengan huruf vokal, tapi bagaimana juga kata yang diawali dengan huruf KPTS namun dia berjumpa dengan huruf konsonan. Keempat adalah penggunaan sinonim. Jelas sinonim, antonim sudah pernah pasti kalian pelajari di SD. Nah, sinonim itu adalah persamaan dari makna sebuah kata. Contohnya indah. Indah itu bisa sinonimnya dengan elok, permai, molek. Kemudian meninggal. Apa sinonimnya? Mati, wafat, mangkat, gugur. Nah, kemudian ibu, apa sinonimnya? Apa persamaan makna dari ibu? Oh, bunda, mama, emak, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang mengerti, bisa berikan pertanyaan kalian di WhatsApp grup kelas kita. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang ciri kebahasaan teks deskripsi yang lainnya. Di sini saja penjelasan dari Ibu. Ibu harap semuanya bisa memahaminya dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun kita masih dalam kondisi yang seperti ini. Semoga kita akan segera dipertemukan untuk belajar bertatap muka seperti sebagaimana biasanya. Kalau begitu, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nanda.